Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Space-time atau ruang waktu adalah ruang 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, di mana segala materi atau unsur tersusun sangat rapi membentuk blok bangun ruang yang selama ini kita kenal dengan luar angkasa atau alam semesta. Dan tahukah Anda, terlepas dari 4 gaya fundamental yang mempengaruhi alam semesta, faktanya segala materi di alam semesta ini diketahui terus bergerak, tak peduli apapun itu, mulai dari partikel terkecil yang memiliki rotasi diri, seperti spin partikel atau elektron yang bergerak mengorbit di inti atom, bahkan planet seperti bumi, benda-benda luar angkasa, termasuk matahari dan tata surya kita, yang bergerak mengintari Virgo supercluster. Sejak alam semesta terbentuk, dalam ledakan Big Bang 14 miliar tahun yang lalu, ruang waktu di alam semesta terus mengembang. Begitu pula materi-materi dan unsur di dalamnya. Dan tahukah Anda, seluruh benda-benda di luar angkasa bergerak mengikuti aturan-aturan hukum fisika, di mana segala bentuk dan benda di luar angkasa memiliki kerangka acuan inersia, yakni kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Sebuah benda fisik akan mendapatkan gaya nol dan akan bergerak pada kecepatan konstan saat berada di ruang angkasa atau ruang hampa. Contoh, benda-benda di luar angkasa, selama benda tersebut tak terpengaruh oleh gaya yang mempercepat atau memperlambat atau membelokkan gerakannya, benda tersebut akan terus bergerak lurus, konstan di atas acuan inersianya. Contoh bumi, selain rotasi bumi terbentuk karena adanya momentum sudut, bumi juga bergerak dengan acuan inersianya. Bumi akan terus berevolusi mengelilingi matahari dengan lintasan seperti itu hingga nanti, selama tak ada gaya besar yang mempengaruhinya, seperti gaya gravitasi lubang hitam yang dapat memberi pengaruh gravitasi dan membelokkan lintasannya. Bumi akan terus seperti itu dan akan berjalan lurus di atas acuan inersianya. Begitu pula benda-benda luar angkasa lainnya. Segala benda di luar angkasa seperti asteroid-asteroid atau komet Halley yang muncul 65 tahun sekali akan tetap seperti itu selama tak ada gaya yang mempengaruhinya. Tahukah Anda, jika materi-materi atau benda-benda di luar angkasa tersebut terpengaruh oleh gaya yang sangat besar, seperti halnya asteroid atau meteor yang jatuh ke bumi, karena tertarik ke lengkungan ruang atau gravitasi, di mana menurut relativitas umum Einstein, gravitasi adalah ruang waktu yang membengkok. Hal itulah yang membuat asteroid-asteroid yang bergerak lurus menuju bumi akan terjun, jatuh, dan terperosok ke lubang gravitasi, karena asteroid-asteroid itu akan melaju mengikuti jalur yang membengkok atau yang terdeformasi. Tak hanya mengikuti jalur pembengkokan ruang, benda-benda di luar angkasa umumnya akan terkompresi saat memasuki ruang udara di bumi. Tekanan di ruang udara sangat jauh berbeda dengan di ruang hampa. Dan benda-benda mikroskopik yang bergerak di ruang hampa akan bergerak sangat cepat atau hypervelocity. Umumnya mereka bergerak di atas 11.000 km per jam atau 8,8 Mach. Dan itu adalah kecepatan yang sangat mematikan. Tak peduli seberapa kecil benda itu, sesuatu yang bergerak dengan kecepatan itu dapat menghancurkanmu seketika. Dan tahukah Anda, mengapa konstruksi stasiun luar angkasa dianggap sebagai konstruksi termahal di dunia? Hal itu tak lain karena biaya konstruksi atau pembangunan infrastruktur yang super besar. Bahan yang digunakan untuk stasiun luar angkasa umumnya adalah logam khusus yang dirancang agar tahan pada suhu tinggi, juga bertekanan, karena diketahui stasiun luar angkasa sangat sering dihantam oleh benda-benda mikroskopik yang bergerak dengan kecepatan hypervelocity yang sering mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada bagian-bagian modul di stasiun luar angkasa, seperti yang tampak pada gambar ini, di mana gumpalan plastik kecil yang bergerak dengan kecepatan hypervelocity mampu menciptakan lubang dan kawah pada balok aluminium atau titanium yang tebal. Umumnya, benda-benda mikroskopik yang menghantam stasiun luar angkasa berasal dari sisa-sisa sampah luar angkasa, seperti puing-puing satelit atau debu-debu luar angkasa. Setiap benda di luar angkasa tak perlu mendapatkan energi untuk bergerak dalam kerangka acuannya. Mereka akan terus bergerak meski tak ada yang mempengaruhinya. Bahkan benda-benda mikroskopik atau sampah kecil di luar angkasa dapat menghasilkan energi impact atau tumbukan melebihi kecepatan peluru railgun. Karena itu, terkadang ada saja satelit atau perangkat-perangkat luar angkasa yang rusak
bahkan hancur karena hantaman hypervelocity benda-benda mikroskopik tersebut. Bahkan plastik sekalipun akan sangat mematikan jika melaju dalam keadaan hypervelocity. Ya, dan sekian informasi dari Profesor Kardus tentang bagaimana benda-benda di luar angkasa bisa bergerak sangat cepat. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Profesor Kardus dari orbit bumi mengabarkan.